Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang yang mana banyak sekali ahli spiritual, supranatural, paranormal yang meramalkan di tahun 2023, yaitu memang sumber dari video-video YouTube juga gitu kan, yang mana semua itu menggambarkan bahwasanya banyak yang istilahnya tidak baiklah di tahun 2023 gitu. Memang nggak semua BFC lihat, tapi istilahnya dari sebagian besar itu menggambarkan tentang bencana segala macam. Nah, BFC di sini supaya sahabat BFC semuanya itu tidak terpengaruh dengan isu-isu itu. Kadang ada sebagian orang yang mana ketika melihat seperti itu langsung dia, wah bahaya nih, terpengaruh, misalnya risau gitu, resah gitu. Dan mana keresahan dan kerisauan dan keraguan itu adalah gangguan yang mana dari setan juga gitu. Jadi BFC di sini akan mengasih tips supaya di tahun 2023 walaupun banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tapi kita tetap dalam keadaan tenang dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di Bapak Fahmi Channel. Nah, tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadirkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seiringnya kita sering berselawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang tips untuk menghadapi tahun 2023 yang mana banyak sekali praktisi-praktisi spiritual, supernatural, paranormal yang membahas tentang tadi tahun 2023 yang mana istilahnya banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, kabar-kabar yang kita tidak ingin dengar itu tersampaikan di konten-konten mereka. Nah, ya BFC tidak memungkiri gitu kan, ya bisa saja terjadi, ya Allah alam gitu kan, tapi BFC di sini ingin menginformasikan untuk memberikan sugesti positif kepada sahabat BFC semuanya agar dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini, dalam sehari-harinya ataupun dalam tahun ke tahun gitu, kita tetap dalam keadaan yang normal dan dalam keadaan yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi namanya kita hidup pastinya adanya cobaan, adanya ujian, itu pasti gitu kan. Nah, namanya kita di alam semesta ini tidak selamanya ekosistem itu normal dan baik-baik saja. Nah, karena tindak manusia juga lah ekosistem ini menjadi istilahnya bisa berat sebelah, bisa tidak baik lagi karena adanya campur tangan manusia gitu, kerusakan yang terjadi di alam ini, yaitu oleh sebab kita juga. Nah, jadi yang mana kerusakan ekosistem itu karena kita sendiri, jadi kita juga harus bisa gitu mengendalikan diri kita untuk menjaga ekosistem ini gitu.
memang semua yang terjadi ini itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah sering membaca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat dulu yang mana bencana itu diturunkan dikarenakan sebagai teguran gitu kan, sebagai isyarat bahwasanya banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu. Nah, jadi kalau bahasa kasarnya azab lah gitu, tapi ya ini kita bahasakan jangan azab tapi teguran gitu. Teguran bagi kita bahwasanya alam ini perlu juga gitu untuk diperhatikan, bahwasanya sudah banyak kerusakan-kerusakan yang kita perbuat sendiri gitu, manusia, dan dampaknya ya kepada kita juga gitu. Nah, jadi untuk itu agar kita untuk menjaga keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana gitu kan, kita berusaha untuk menghindarkanlah hal-hal itu dengan cara melakukan amal-amalan ibadah yang memang baiklah gitu kan, supaya hasilnya juga baik dan positif. Dan di sini BPT akan memberikan 3 tips gitu, ataupun 3 cara ataupun 3 amalan yang mungkin yang biasa BPT juga baca gitu kan, untuk menghindarkan diri kita dari segala masalah dan segala hal-hal yang tidak baik, agar juga kita selamat dunia dan akhirat gitu. Nah, jadi yang pertama, yang kunci yang paling pertama yaitu kita harus ikhlas dan ridho, dan itu bisa juga dengan cara kita membaca doanya gitu kan, membaca doanya agar menguatkan hati kita bahwasanya kita itu ridho dan ikhlas apa yang terjadi pada diri kita itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah begini begitu, tapi kita sadar itu kehendaknya Allah, pasti semua ada hikmahnya gitu. Dan itu juga pernah saya resapi juga dari Tuan Guru Buya Ar-Razi juga kan, Ar-Razi Hasim, yang mana beliau juga menyampaikan itu, dan BPC sadar gitu bahwasanya dulu BPC tahu doa ini tapi tidak BPC amalkan dan tidak BPC resapi. Dan ketika Buya Ar-Razi Hasim menyampaikan itu, BPC bergetar dan BPC merasakan bahwasanya ada kelalaian dalam diri kita gitu. Nah, kita perlu juga emang nasihat-nasihat dari orang-orang yang lebih tua dari kita gitu. Walaupun kita juga paham, tapi perlu gitu, sharing itu perlu. Makanya ketika melihat kontennya Buya, BPC merasa ada yang memberikan istilahnya nasihat, maksudnya wah aku tahu doa ini, tak hafal doa ini, tapi tidak mengamalkannya dengan hati yang betul-betul menusuk ataupun masuk ke dalam kolbu, hanya sebatas membaca selesai itu udah gitu, ibaratkan dengan itu. Tapi itu pun masa BPC masih sekolah MTS gitu. Setelah BPC dewasa, BPC lupa itu. Ketika melihat video itu, BPC merasa ditegur, merasa diingatkan kembali bahwasanya itu perlu gitu. Nah, apa itu doanya? Itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah gitu kan, ya ini Buya Ar-Razi juga yang mengartikan, BPC merekamnya gitu kan dalam pikiran BPC. Ya Allah, aku ridho apa yang terjadi padaku hari ini ya, dan Islam itu adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Maka kita kalimat itu, kita ikhlas ridho apapun yang terjadi. Ketika kita ridho ikhlas, maka kita akan tidak terbeban. Apa yang kita alami hari ini, kita tidak terbeban. Ya, kodrat manusia mungkin ketika ada cobaan terbenak ataupun terfikir gitu kan. Tapi ketika kita mengingat dan memahami doa itu, kita langsung astagfirullahalazim, ini kehendak Allah, ini jalan kehidupanku yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ikhlas gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kunci dasarnya adalah ridho, ikhlas apa yang terjadi pada diri kita. Lalu masuk yang kedua, amalkan ini ketika selesai beribadah boleh, selama kita bekerja juga boleh gitu kan. Itu apa? Zikir, sholawat. Kembali lagi, zikir dan sholawat jangan hanya sebatas di mulut, tapi masukkan ke dalam kolbu kita, dalam hati kita, agar zikir itu
meresap gitu, dan kita sadar apa yang kita lafazkan itu bahwasanya itu adalah puji-pujian, dan bahwasanya kita tuh ingat apa yang kita kerjakan ini kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala kita akan tidak bisa melakukan apa-apa. BFC bisa berbicara di depan kamera, membuat video seperti ini karena Allah berkehendak. Kalau tidak, BFC tidak akan bisa gitu. Nah, zikirnya apa? Terserah zikirnya apa. Misalnya ada yang bertanya zikirnya apa, sholawatnya apa, terserah. Yang penting dalam konteks memang itu zikir yang memang dan sholawat yang memang sudah ada lah gitu. Jangan kita mungkin ngarang-ngarang itu. Tapi kalau memang wali-wali segala macam itu memang dia bisa mengarang kayak membuat syair-syair yang ini. Tapi kalau kita nggak bisa, ya udah kita ikuti aja para ulama kita, para wali-wali kita yang mana telah merangkai itu semua, gitu kan? Telah dirangkainya, kita ikuti aja, kita lafazkan mau selawat ini gitu, terserah gitu. Dalam intinya tetap itu pujian untuk ataupun selawat yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ataupun zikir-zikir yang mana itu nama-nama Allah ya, mau ya Rahman ya Rahim ya Jabbar, banyak gitu kan. Jadi tidak perlu tergantung hati kita mau yang mana, karena kadang setiap orang itu hatinya itu berbeda-beda kebutuhannya gitu. Kayak kemarin itu misalnya BFC begini berzikir segala macam, tiba-tiba kayaknya hati ini pengen kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, begitu terus. Walaupun BFC saya mau mengucapkan mungkin kayak subhanallah subhanallah subhanallah, tapi hati ini pengen kalimat itu gitu. Udah kita lakukan saja gitu dengan ikhlas dengan ini, karena memang kayaknya batin itu kebutuhannya itu gitu, pada saat itu gitu. Nah, jadi itu yang kedua tipsnya, yaitu pertama tadi kita harus ridho dan ikhlas. Kedua, bersolawat berzikir setelah beribadah sholat wajib itu, tenangkan diri, resapi zikir, resapi selawat itu agar tidak hanya sebatas di mulut tapi meresap ke dalam kolbu. Nah, lalu yang ketiga, bacalah kayak seperti Ratib Al-Attas itu ya, dibaca selesai maghrib. Selesai sholat maghrib bisa dibaca. Mungkin ya kan, kenapa itu memang udah kayak tata caranya yang memang dibuat sendiri di seperti kumpulan wiridan. Kalau BFC mendapatnya dari Skumpul. Nah, dari Skumpul BFC mendapatkannya, dan itu memang kumpulan wiridan memang situ ada ketentuannya ataupun ketetapannya, misalnya lebih baik dibaca selesai maghrib. Dan yang BFC setuju, kenapa? Karena memang selesai maghrib juga BFC waktunya lapang gitu. Waktunya lapang itu dalam arti untuk selesai maghrib itu bisa kita berzikir, bisa kita baca Quran, bisa kita membaca rotib-rotib ataupun hizib-hizib yang memang sudah ada disusun oleh wali-wali kita atau aulia-aulia kita gitu kan, yang mana pada saat itu BFC hari maghrib, selesai maghrib itu memang lapang gitu. Dan BFC bisa membaca itu, dan selesai isya mungkin yang karena siang capek beristirahat capek bekerja, selesai isya mungkin mau istirahat segala macam gitu kan. Nah, jadi BFC memang ya sesuai aja, cocok aja gitu membaca Ratib Al-Attas itu selesai maghrib. Nah, itu secara pribadi gitu kan. Jadi kalau sahabat BFC semuanya terserah, makanya tapi itu Ratib Al-Attas itu juga dengan izin Allah itu bisa menjaga, bahkan bukan hanya rumah kita atau keluarga kita, satu kampung ketika ada salah satu seorang aja yang membaca rutin Ratib Al-Attas itu, mudah-mudahan dihindarkan dari segala bencana. Nah, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab gitu kan. Allah yang berkehendak gitu. Nah, jadi itulah 3 tips BFC yang memang juga BFC mengamalkannya.